Rubah berekor 9 muncul di depan monster, dan di belakangnya, seorang wanita dengan celana ketat hitam menjulurkan lidahnya sambil bercanda, memandang Lu Yun di kursi utama dengan ekspresi lucu. Yaner, Lu Yun kaget. Sejak datang ke dunia roh, saya terus memikirkannya. Yaner sebenarnya datang ke klan iblis di dunia spiritual. Saat dia melihat rubah berekor 9, Lu Yun sepertinya langsung mengerti. Murid yang dicari rubah berekor 9 adalah Yaner. Bertemu Yaner lagi, Luo Li juga tersenyum, lalu menatap Lu Yun. Wow, gadis ekor 9, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, aku sangat merindukanmu. Long Dapao meraung keras, apakah ini murid perempuan yang kamu terima? Bagus sekali, dia kelas 1 cantik, dan dia memiliki tubuh yang menawan, lumayan, lebih baik menikahkan murid perempuanmu dengan saudaraku Lu Yun. Tidak, sekarang Tuan Yuntian. Senyuman Ji Wei yang membuat seluruh makhluk hidup hampir membuat Lu Yun bingung. Dia tersenyum dan berkata, Dewa Tuan Yuntian memang layak atas reputasinya. Dia sangat tampan. Saudara Long benar. Bukan tidak mungkin menikah dengan Tuan Dewa. Mata Ji Wei yang menawan bertemu dengan mata Lu Yun, akan lebih baik bagiku dan Yaner menikah dengan Dewa Tuhan bersama-sama. Bukankah bahagia jika kita bertiga bisa bersama? Lu Yun hanya merasakan sakit di pahanya, dan Luo Li mencubit dirinya sendiri dengan keras sebelum dia sadar, Tuan Kyubi, kamu bercanda. Jangan panggil aku Tuan Kyubi, panggil saja aku Kakak Kyubi. Mungkin malam ini, Yaner dan aku, kamu akan mengubah nada bicaramu. Ji Wei sendiri adalah sosok yang cantik dan harum, dibandingkan dengan Liu Yaner, dia lebih menawan, dan perkataannya membuat Lu Yun semakin bingung dan terpesona. Ji Wei duduk dan berkata kepada 13 pemimpin klan anak-anak, setelah hari ini, 3.000 mil wilayah klan iblis rubah akan berada di bawah yurisdiksi Sekte Yuntian. Saya akan tinggal dan membantu Yuntian Senjun. Mohon tanyakan juga kepada semua pemimpin klan, duo-duo bekerja sama. Sekarang, para pemimpin klan ini tidak bisa berkata apa-apa. Mantan pemimpin Anda sudah angkat bicara, apalagi yang bisa Anda katakan? Manusia di depan mereka telah meyakinkan 13 pemimpin klan. Tampaknya Kaisar Iblis bukanlah orang bodoh. Apa yang dikatakan gadis berekor 9 itu benar. Kakak Lu Yun, gadis berekor 9 milikku memiliki seperangkat teknik yang dapat meningkatkan kultivasinya. Akan lebih baik jika kamu mengambil gadis berekor 9 juga, itu yang benar. Long Dapao tertawa keras. Bangun. Apa katamu? Luo Li langsung berdiri dan menatap Long Dapao, yang sedang tertawa. Long Dapao sendiri ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan Yin Zong, dia masih mundur. Tampaknya gadis kecil dari Sekte Yin ini memiliki banyak kebencian. Lu Yun merasakan hawa dingin di hatinya, dan memandang Liu Yaner yang mempesona tidak jauh dari sana, mengetahui bahwa malam ini, akan ada pertempuran sengit. Di Aula Tianzan, bau mesiu tercium di wajah saya. Saudari Ji Wei, mengapa kamu tidak mengatakan apapun kepada adikmu ketika kamu kembali? Suara Feng Lili terdengar, saya, klan Suzaku, mengucapkan selamat kepada Tuan Yuntian atas pendirian Sekte Yuntian. Bulu api Suzaku. Mata Long Dapao memerah karena iri. 13 pemimpin klan juga tiba-tiba menghirup udara dingin. Meskipun kenaikan Raja Iblis yang baru adalah peristiwa besar yang dirayakan oleh seluruh negeri, bulu api Suzaku adalah harta paling berharga dari klan Suzaku. Pertama datanglah Sekte tersembunyi, lalu Raja Iblis ekor 9, dan kemudian harta paling berharga dari klan Suzaku. Feng Lili memandang beberapa orang dengan setengah tersenyum, lalu memandang Lu Yun dengan nada menggoda, Lu Yun, aku tidak menyangka kamu sangat beruntung. Menurutku, bukan tidak mungkin kamu menikahi 9 anakku, adik berekor. Lu Yun khawatir, kejadian ini sudah cukup kacau. Apakah Anda masih di sini untuk menimbulkan masalah? Dia bisa merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Luo Li di sebelahnya. Raja Iblis Xuanwu Wangqi membawa armor ilahi Xuanwu miliknya untuk memberi selamat kepada Tuan Yuntian. Raja Iblis Harimau Putih Liu Hao membawa jiwa Iblis Harimau Putihnya sendiri untuk memberi selamat kepada Tuan Yuntian. Zhao Ke, Raja Iblis Langit, membawa peta pegunungan dan sungai ribuan mil milik klannya untuk memberi selamat kepada Tuan Yuntian. Raja Iblis Banteng, Niu Meng, membawa sepatu cloud stepping miliknya untuk memberi selamat kepada Tuan Yuntian. Dengan kedatangan Raja Iblis berekor 9, 7 Raja Iblis berkumpul. Ketika setiap Raja Iblis tiba, mereka akan melihat secara khusus Luo Li dan Long Cannon di samping Lu Yun. Lu Yun tidak ragu-ragu, terima kasih semua senior telah datang, dan silakan duduk. Long Dapao berteriak tidak puas, saudara Lu Yun, kamu tidak akan begitu sopan kepada mereka. Kamu adalah saudara laki-lakiku, dan mereka adalah adik laki-lakimu. Jangan kaget, cepat duduklah, dan meskipun kalian semua baik-baik saja, tapi bukankah kamu membawa uang? Sekte Yuntian sangat kekurangan uang saat ini. Lu Yun mengangguk. Long Dapao mengatakan yang sebenarnya. Setelah perang, hal terpenting bagi Sekte Yuntian sekarang adalah kekurangan uang. Uang dibutuhkan untuk pembangunan, uang dibutuhkan untuk pembenahan, dan uang dibutuhkan untuk menenangkan hati masyarakat. Harta karun ini bukannya tidak berharga. Jika Anda mengambilnya secara acak, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya.
Tapi Anda tidak bisa. Jika seseorang membawakan sesuatu untuk Anda langsung menjualnya, bukan? Niu Meng tidak tergerak dan menatap Lu Yun dengan jijik, seorang manusia dari alam surgawi bertanggung jawab atas 3.000 mil wilayah klan iblis rubah. Saya khawatir Kaisar Iblis benar-benar orang tua yang bodoh. Raja Iblis Surgawi juga dengan sinis berkata, Saudara Niu, Raja Iblis telah menderita pikun selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, manusia ini adalah penjabat Raja Iblis dan hanya dapat mengabdi selama beberapa hari. Meskipun ada dukungan dari Sekte Yin tidak dapat mempengaruhi keputusan klan iblis kita. Setelah beberapa hari, Raja Iblis akan bereaksi, dan manusia ini tidak akan bisa melakukannya lama-lama. Kedua Raja Iblis itu berbicara satu sama lain dan tidak menganggap serius Lu Yun sama sekali. King Long berkata dengan sedikit ketidakpuasan, kemampuan saudara Lu Yun jelas bagi semua orang. Raja Iblis telah membuat keputusan. Mulai sekarang, Sekte Yuntian akan melakukannya, juga menjadi kekuatan di dunia spiritual. Kekuatan baru, Lao Niu dan Lao Zhao, Anda serius? Kemampuan? Kemampuan apa? Dewa emas bahkan bukan manusia. Zhao Ke berkata dengan sinis. Wow, ya, kalian berdua, apakah kalian mencari kematian? Long Dapao berkata dengan marah, jika kalian tidak ingin datang, kalian bisa keluar sekarang dan jangan bersikap aneh di sini. Raja Iblis segera berkata, hei, bukankah ini kakak Long? Aku tidak memperhatikan sekarang. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Jangan bilang, kamu tidak memiliki kultivasi sama sekali sekarang. Hahaha, ya, kakak Long, sangat sulit meyakinkan kami saudara sepertimu. Merasakan nafas lemah dari Long Kenon, Raja Iblis Banteng tertawa dengan nada menghina. Dua Raja Iblis, ini adalah wilayah Sekte Yuntian. Tuan Yuntian memiliki banyak orang yang tidak mempedulikanmu, tapi itu tidak berarti kamu bisa bertindak sembarangan di sini. Luo Li langsung duduk dan mengeluarkan miliknya pedang panjang, dan menatap kedua Raja Iblis itu. Raja Iblis tersenyum dan berkata, gadis kecil, memang benar bahwa kamu adalah keturunan dari sekte tersembunyi, tetapi paling banyak kamu setara dengan kami. Jika pemimpin sekte tersembunyi ada di sini, kami mungkin akan memberimu sedikit bantuan. Jika kamu berkata begitu, lupakan saja. Kamu, Luo Li ragu-ragu. Sebuah suara merdu terdengar, anak kecil, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang pendirian sekte Yuntian? Saya melihat Wu Shuang berjalan ke istana Tianzu dengan langkah lambat. Dia tampak seperti sekarat di usia tuanya, dan tubuhnya membungkus seolah-olah akan hancur di detik berikutnya. Nenek, Lu Yun dengan cepat melangkah maju, membantu Wu Shuang, dan duduk di kursi utama. Luo Li juga berdiri dan memberi hormat, dan Long Dapao di sampingnya langsung beraksi dan segera masuk ke sudut. Mengapa wanita tua ini ada di sini? Melihat situasi ini, Lu Yun dan wanita tua ini juga merupakan kenalan. Pertama adalah Sekte Yin, dan kemudian adalah wanita tua ini. Saudara Lu Yun adalah bosnya. Badut itu adalah diriku sendiri. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Banteng saling memandang. Raja Iblis Surgawi menunjuk ke arah Wu Shuang dan berkata, wanita tua, berhentilah berlarian seperti ini. Gali lubangnya sendiri, lompat ke dalam dan tunggu kematian. Ini urusannya, dari klan iblis kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu, wanita tua. Dari mana asalmu, Pak Tua? Kamu tidak bisa duduk dalam posisi ini. Wu Shuang terbatuk 2 kali kesakitan, saya tua dan bingung. Saya tidak bisa duduk dalam posisi Raja Iblis ini. Xiao Lu, nenek tidak dalam keadaan sehat. Silakan duduk di sini dan istirahat. Dia akan pergi sebentar lagi. Tidak keberatan. Lu Yun buru-buru berkata, nenek, apapun yang kamu katakan, istirahatlah. Lu Yun, siapa bilang posisi ini milikmu? Saya, Lao Niu, adalah orang pertama yang menolak. Mengapa Anda memiliki yurisdiksi atas wilayah 3.000 mil ini? Raja Iblis Surgawi juga berkata, Kaisar Iblis menderita penyakit Alzheimer. Dia menjadi bingung karena membaca beberapa buku surgawi baru-baru ini, jadi saya memberi Anda posisi ini. Jika Anda bijaksana, bawa wanita tua ini dan keluar dari sini. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi King Long, Suzaku, Ji Wei, dan Luo Li berubah pada saat yang bersamaan. Bau mesiu memenuhi seluruh aula, dan mereka akan mengambil tindakan. Baiklah, Nyonya tua, saya sudah tua. Anda tidak boleh melakukan apapun. Tulang saya tidak tahan lagi dengan siksaan. Jangan mengandalkan usia tuamu di sini. Aku telah hidup lebih dari 9.000 tahun. Kamu hanyalah ras manusia, paling lama hanya 100 tahun. Kamu pikir kamu ini siapa? Wu Shuang dengan ekspresi tidak senang. Raja Iblis Banteng juga berkata dengan marah, meskipun kami mengirimimu hadiah ucapan selamat hari ini, itu hanyalah perintah dari Kaisar Iblis. Apakah kamu bisa menjadi Raja wilayah 3.000 mil ini akan menunggu sampai kita bertemu Kaisar Iblis? Lagi pula, aku yang tua, Niu adalah orang pertama yang menolak. Aku, Raja Iblis, juga tidak menerimanya. Kedua Raja Iblis itu memelototi Lu Yun dan yang lainnya. Sombong, Wu Shuang mengetuk tanah dengan tongkatnya dan berkata dengan marah. Dalam sekejap, saat suara itu terdengar, semua orang yang hadir, termasuk manusia dan monster, kecuali Lu Yun, tanpa sadar berlutut. Hanya 2 kata sederhana, tanpa tekanan apapun.
Namun, tubuh semua orang sepertinya tidak bisa dikendalikan. Siapa kamu? Raja Iblis Banteng bertanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan beberapa kata. Wu Shuang menghela nafas, saya sudah tua dan bingung. Saya masih ingat ketika Tianyun kecil lahir, saya, wanita tua itu, memeluknya. Wanita tua, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini selama bertahun-tahun. Aku akan membantu nenek moyangmu dan memberimu pelajaran kepada generasi muda. Tangan kanan Wu Shuang yang keriput terangkat dengan lembut, dan lampu merah datang dari Raja Iblis Langit. Membungkus tubuh Raja Iblis Banteng. Lampunya ditarik. Aku melihat dua Raja Iblis yang awalnya bertubuh besar dan menjelma menjadi manusia, tapi sekarang mereka berubah menjadi versi mini dari tikus kecil dan anak sapi. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Lu Yun tahu bahwa wanita tua itu bukanlah orang biasa, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Kekuatan wanita tua itu sungguh menakutkan. Saya akan mengambil 90% dari kultivasi Anda sebagai hukuman. Apakah Anda keberatan? Beraninya Raja Iblis Banteng dan Raja Iblis Langit keberatan. Menghadapi keberadaan yang tidak diketahui seperti itu, hati kedua Raja Iblis telah mencapai titik terendah. Bagaimana orang tua seperti itu bisa melakukan perjalanan sejauh ini untuk datang ke Sekte Yuntian, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Kekuatan Raja Iblis jelas merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia spiritual, tetapi menghadapi Wu Shuang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, dapat didengar dari kata-kata bahwa Kaisar Iblis Tianyun tidak layak disebutkan di hadapannya. Long Kenon, yang bersembunyi di sudut, merasa senang. Jika Anda berani macam-macam dengan wanita ini, Anda hanya mencari kematian. Awalnya, Raja Iblis Macan Putih dan yang lainnya diam, dan mereka juga memiliki beberapa pendapat tentang Lu Yun. Terlihat melihat pemandangan seperti itu membuat semua orang berkeringat dingin. Tidak, tidak, senior memberiku pelajaran. Kedua Raja Iblis itu berkata serempak. Kemudian, mata Wu Shuang tertuju pada Lu Yun, dia mengangkat kepalanya, memandang Lu Yun dengan puas, dan tiba-tiba berkata, saya benar-benar tua dan bingung. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Saya, wanita tua, sudah bersiap itu untukmu. Meskipun kedua harta ini tidak berharga, itu tetap menjadi pikiranku sebagai seorang wanita tua. Nenek, selamat atas pendirian Sekte Yuntian. Nenek tahu bahwa kamu tidak memiliki senjata yang berguna saat ini, jadi aku membawakan satu untukmu. Kamu dapat melihat apakah itu cocok. Pemimpin Sekte Wu Shuang bergerak dengan tangan kanannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba menerangi seluruh aula. Perasaan yang sangat familiar membuat Lu Yun tidak bisa menahan kegembiraannya. Pedang yang merobek langit. Nenek, ini. Saat dia melihat pedang robek langit, perasaan campur aduk muncul di hati Lu Yun, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Wanita tua itu melambaikan tangannya, ambillah. Ini milikmu, tapi nenek membawanya kembali kepadamu. Ingat, kita harus mengurus barang-barang kita sendiri di masa depan, mengerti? Terima kasih, nenek. Lu Yun tergerak dan setengah berlutut di tanah dan berkata. Wu Shuang membantu Lu Yun berdiri, tersenyum ramah, dan menyerahkan manik biru muda kepada Lu Yun, ini adalah hadiah yang kubawakan untukmu, nona tua. Kamu sudah lama mencari benda ini. Nenek, apa ini? Lu Yun bertanya dengan heran. Suara Long Kenon di sampingnya berbunyi, saudara Lu Yun, ini adalah mutiara yang memperbaiki jiwa. Tuan Sekte Guru, saya tidak menyangka bahwa Anda pergi untuk mengambil mutiara yang memperbaiki jiwa orang tua itu. Hahaha, saya tertawa sampai kematian. Wu Shuang memukul kepala Long Dapao dan berkata, wanita tua, bagaimana kamu bisa menjadi orang seperti itu? Wanita tua itu meminjam ini dari seorang junior. Xiao Lu, kamu bisa menggunakannya dulu. Nenek sangat bingung. Tunggu apa lagi untuk? Ingat, nenek mendatangimu lagi dan mengembalikannya ke junior itu. Hahaha, wanita tua, apa perbedaan antara meminjam dan merampokku, wanita tua? Jika tidak, kamu juga bisa merampok ramuan emas 10.000 iblis dan pedang naga besar milikku. Long Dapao tertawa penuh semangat, memikirkan Yun tampak kempes, yang membuat Long Dapao merasa sangat bahagia. Wu Shuang memutar matanya ke arah Long Dapao, yang terkejut dan tidak berani berbicara. Xiao Lu, nenek adalah pemimpin Sekte Wu Shuang. Aku datang untuk mendukungmu. Bukankah itu membuatmu malu? Suara Wu Shuang sangat lembut, tetapi terdengar di telinga semua orang. Setelah mendengar kata-kata Sekte Wu Shuang, tubuh semua orang mulai bergetar hebat, dan mereka menatap ke arah Wu Shuang dalam keheningan yang tertegun. Kemudian, suara lain terdengar, saya telah bertemu Guru Wu Shuang, Guru Yuntian, dan saya, Sekte Tiandao, di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Sekte Tendo, hati setiap orang seperti menaiki roller coaster. Setelah mendengar nama Sekte Wu Shuang, cukup mengejutkan. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, seseorang dari Sekte Tiandao benar-benar tiba. Penerus Sekte Yin, pemimpin Sekte Wu Shuang, dan Sekte Tiandao. Ketiga sekte besar ini sudah mewakili kekuatan tempur tertinggi di dunia spiritual. Mereka datang ke sini semua karena Lu Yun. Semua monster yang hadir telah mengidentifikasi Lu Yun. Terlebih lagi, mereka semua sepakat bahwa Kaisar Iblis tidak mengidap penyakit Alzheimer. Saya telah bertemu dengan Tuan Yuntian.
Seorang pemuda tampan berbaju putih masuk dan memberi hormat pada Lu Yun. Lu Yun awalnya mengerutkan kening, lalu tersenyum dan berkata, "Sama-sama, silakan duduk." Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan melemparkan 12 manik emas ke Lu Yun. Kemudian ke-12 manik itu memancarkan 12 cahaya emas dan menembus ke dalam pikiran Lu Yun. Atas perintah Master Sekte, saya secara khusus mempersembahkan lingkaran sihir saya. Ada urusan penting yang harus saya tangani, jadi saya akan pergi dulu. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di depan setiap orang. "Nenek, apakah ini Sekte Tiandao?" Lu Yun memandang Wu Shuang dengan rasa ingin tahu. Wu Shuang menggelengkan kepalanya, kedatangan Sekte Tiandao tidak ada hubungannya dengan saya. "Oke, ini sudah larut. Nyonya tua, saya harus pulang dan membuat makan malam, jika tidak maka akan terlambat." Wu Shuang terbatuk beberapa kali dan berkata, "Xiao Lu, ada yang ingin kukatakan padamu. Biarkan mereka semua turun dulu." Setelah kata-kata Wu Shuang jatuh, ketujuh Raja Iblis, Luoli dan yang lainnya semuanya pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Lu Yun langsung berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Wu Shuang, "Nenek, kamu telah melakukan begitu banyak untukku, dan aku tidak dapat membalas budi kamu. Meskipun Ji Xuang dan aku memiliki hubungan dekat, aku sudah memiliki keluarga, aku ditakdirkan untuk tidak bersama Ji Xuang, mohon maafkan aku." Saya pikir Wu Shuang akan marah besar ketika mendengar ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wu Shuang hanya tersenyum ringan, anak dan cucu akan mendapat berkahnya sendiri. "Saya, seorang wanita tua, tidak bisa ikut campur dalam urusan juniormu. Perasaan diserahkan pada takdir. Saya tidak membantu Anda, itu hanya sedikit bantuan." Apa yang dikatakan Wu Shuang ringan dan lembut, tapi Lu Yun sudah sangat bersyukur di dalam hatinya. "Jika itu karena Ji Xuang, tolong minta nenek untuk mengambil kembali kedua harta ini." "Apakah kamu tidak benar-benar membutuhkan manik-manik yang memperbaiki jiwa?" tanya Wu Shuang. "Memang benar aku membutuhkan manik-manik yang memperbaiki jiwa, tapi aku tidak bisa bersama Ji Xuang hanya karena manik-manik yang memperbaiki jiwa. Aku, Lu Yun, tidak mampu mendapatkan cinta seperti ini saat ini." Kembali dengan tenang. Wu Shuang tertegun sejenak, memandang Lu Yun, dan berkata sambil tersenyum, "Bocah bodoh, inilah yang harus saya lakukan." "Nenek, bagaimana menurutmu?" Lu Yun memandang Wu Shuang dengan heran. Wu Shuang tersenyum, "Baiklah, jangan panggil aku nenek. Meskipun aku sudah hidup lama, Nona tua, aku merasa tidak nyaman jika kamu memanggilku nenek." "Ah," Lu Yun bertanya tanpa daya, "lalu aku harus memanggilmu apa?" "Tuan Wu Shuang." Wu Shuang melambaikan tangannya, "Apa guru sekte Wu Shuang? Begitulah kamu memanggilku, mengapa kamu tidak memperlakukanku sebagai anak angkatku?" "Apa?" Kata-kata Wu Shuang yang tiba-tiba mengejutkan Lu Yun. Itu bukan karena Master Sekte Wu Shuang begitu kuat, tapi ketika pemimpin Sekte Wu Shuang mengatakan ini, hati Lu Yun bergetar tak dapat dijelaskan. Rasa keakraban muncul secara spontan. Melihat Lu Yun tidak menjawab, jejak kesedihan melintas di wajah Wu Shuang, lalu dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Itu semua pilihanmu sendiri." Petik 2. "Tidak, tidak, ini terlalu mendadak." Lu Yun berkata dengan cepat, "Hanya saja orang tuaku hilang sekarang. Aku ingat aku bertanya kepada orang tuaku apa maksudnya." Wu Shuang terkejut sesaat, memandang Lu Yun dengan penuh kasih sayang, dengan ekspresi yang sedikit rumit, dan berkata sambil tersenyum, "Itulah yang kamu katakan. Lagi pula, kamu benar-benar harus bertanya kepada orang tuamu tentang hal semacam ini." "Di mana orang tuamu sekarang?" tanya Wu Shuang. Lu Yun menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." "Baiklah, kalau begitu, lupakan saja dulu." Wu Shuang menghela nafas. "Aku bisa memahamimu. Sebenarnya, aku juga punya seorang putra, tapi itu sudah terlalu lama. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Wu Shuang memandang Lu Yun sambil berbicara. "Master Sekte, apakah kamu sudah menemukan putramu?" Lu Yun bertanya dengan keprihatinan yang sama. Master Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah jika Anda tidak menyebutkannya, tidak masalah jika Anda tidak menyebutkannya." Melihat ekspresi sedih di wajah pemimpin Sekte Wu Shuang, Lu Yun tiba-tiba terkejut dan berlutut di tanah. "Master Sekte, jika kamu tidak keberatan, maka aku akan menjadi anak angkatmu." Wu Shuang memandang Lu Yun dengan lega. Saat mata mereka bertemu, sepertinya kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri hatinya. "Jangan panggil aku Master Sekte." Wu Shuang tersedak dan berkata pada Lu Yun. Lu Yun menatap tajam ke arah Wu Shuang, "Ibu." Saat suara itu turun, air mata Wu Shuang menggenang di matanya. Dia memeluk Lu Yun di depannya dengan tubuh gemetar, dan berkata dengan penuh semangat, "Hei, anakku. Kamu menderita." Merangkul pelukan hangat itu, Lu Yun menitikkan air mata di beberapa titik. "Anak-anak, tolong bangun." Pemimpin Sekte Wu Shuang menenangkan diri dan membantu Lu Yun berdiri. "Saya ingin mendengar suara ini dalam mimpi saya selama bertahun-tahun." "Terima kasih. Saya harus berterima kasih." Wu Shuang mundur beberapa langkah, api merah menyapu tubuhnya, cahaya memudar, dan pemimpin Wu Shuang berpakaian merah, dan penampilannya yang terkenal di dunia muncul di depan Lu Yun.
Lu Yun melihat perubahan pada pemimpin sekte Wushuang dan ragu-ragu, ibu. Ya, ini adalah wajah asli Wei Niang. Pemimpin sekte Wushuang menjelaskan, itu bukan karena Wei Niang ingin menyembunyikannya darimu. Aura Wei Niang dulunya sangat kuat, jadi dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya dengan mudah karena takut, menarik bencana petir, jadi dia menjadi seperti itu, tahan nafasmu. Kalau begitu, ibu, karena kamu sama seperti kamu, apakah kamu tidak takut menyebabkan badai petir? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Wushuang menjawab, tidak untuk saat ini. Saya telah menekan kultivasi saya. Saya tidak dapat mempertahankan kondisi ini lama-lama. Lu Yun berkata tanpa daya, Bu, sebaiknya ibu kembali. Itu tidak perlu. Saya tidak takut dengan kesengsaraan guntur. Saya hanya takut setelah melewati kesengsaraan guntur, saya akan menarik kekuatan hukum. Pemimpin sekte Wushuang menjelaskan, anakku, karena kamu memanggilku ibu, ibu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Tidak masalah, aku membawa pil emas 10.000 setan ini untuk membantumu berlatih. Pil emas 10.000 setan. Mungkinkah? Lu Yun memandang Wushuang dengan kaget. Wushuang mengangguk, ya, pil emas 10.000 setan ini adalah harta rahasia yang dapat memulihkan tingkat budidaya meriam naga, dan juga memungkinkan Anda untuk langsung menerobos ke alam abadi emas. Kalau begitu, jika saya meminum pil emas 10.000 setan ini, Saudara Dapao tidak akan dapat memulihkan kultivasi saya. Saudara Dapao berjanji kepada saya bahwa ketika saatnya tiba, saya dapat membantu saya menerobos dengan pedang naga Lu, kata Yun. Orang itu juga baik hati, tapi jalan surga yang dia pahami dalam pedang naga besar berbeda dengan milikmu. Aku khawatir dia akan tersesat, kata Wushuang dengan tenang. Ibu, aku tidak begitu mengerti. Pemimpin sekte Wushuang menghela nafas dan menjelaskan, meskipun ada pesona dalam pedang naga besar yang dapat membantu Anda menerobos, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan surga yang dipahami oleh Long Dapao sendiri. Jika Anda memaksakan terobosan, masa depan Anda budidaya mungkin berbeda. Ini akan mandek dan membuat kemajuan menjadi sulit. Setiap orang memiliki pemahaman berbeda tentang jalan surga. Lu Yun mengerti sekarang, artinya, dia bisa menerobos dengan pedang naga besar, tapi pesona di dalam pedang naga besar adalah milik Long Dapao. Jika dia secara paksa memahami cara surgawi yang dirasakan Long Dapao, dia mungkin berubah orang. Sama nakalnya dengan Long Kenon. Pil emas 10.000 setan ini dapat membantu Anda menerobos alam abadi emas terlebih dahulu, tetapi di masa depan, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk memahami kekuatan surga, kata Wushuang dengan ringan. Kalau begitu izinkan aku berterima kasih pada ibuku dulu. Oke, kalau begitu aku pergi dulu, kata Wushuang. Lu Yun berkata, Ibu Baptis, kemana kamu akan pergi? Jika kamu ingin kembali ke Kekaisaran Tianshui, lebih baik langsung tinggal di kota Yuntian. Hahaha, itu tidak perlu. Aku akan memanfaatkan beberapa hari ini untuk memberi pelajaran pada ibuku dan membiarkan ibuku melampiaskan amarahnya padamu. Kata Wushuang mendominasi, dan tubuhnya berubah menjadi lampu merah dan menghilang. Melihat pedang robek langit di tangannya, Lu Yun berpikir keras. Lu Yun mendorong pintu istana, dan energi pedang putih mengalir ke wajahnya. Lu Yun merunduk ke samping, masih berkeringat dingin karena ketakutan. Kamu masih tahu bagaimana cara kembali. Luoli memandang Lu Yun dengan tatapan tidak puas dan berkata dengan sedikit marah. Lu Yun naik untuk memeluk Luoli, tapi tiba-tiba Luoli menghindarinya. Luoli kecilku, ada apa? Lu Yun bertanya. Jangan sentuh aku. Luoli menggigit bibirnya, bergerak sedikit, dan menatap Lu Yun, kamu masih berani bertanya padaku. Izinkan aku bertanya, pernahkah kamu menggoda wanita sejak kamu menjadi roh dunia? Lu Yun tertegun sejenak dan tersenyum pada dirinya sendiri. Gadis muda seperti Luoli juga akan cemburu. Dia dengan cepat menjelaskan, tidak, aku bersumpah, sama sekali tidak. Dalam hatiku, aku hanya mencintaimu 7. Oh, Luoli memandang Lu Yun dengan setengah tersenyum, mengerutkan bibirnya, dan sangat manis, seorang pria adalah pembohong, jadi izinkan saya bertanya, siapa Jisuang? Juga, aku melihat kamu dan Raja Iblis berekor 9 sedang menggoda satu sama lain. Kenapa, dia lebih cantik atau aku? Luoli bertanya dengan marah. Tentu saja itu kamu. Lagi pula, sudah berapa tahun Raja Iblis berekor 9 hidup? Dia jelas mencoba merayuku, tapi dalam hatiku, aku hanya mencintaimu. Lu Yun menjawab dengan serius. Hubungannya sudah berlangsung lama, dan Xiao Luoli cemburu. Setelah sekian lama tidak bertemu Luoli, tingkat kultivasi Luoli meningkat, dan ada sedikit tanda keabadian di tubuhnya, yang membuatnya terlihat semakin menarik. Hati Lu Yun juga siap untuk bergerak. Dia hendak menerkamnya, tapi Luoli mengelak lagi, kamu belum menjawab, siapa Jisuang? Jisuang, dia adalah cucu ibu baptisku, kata Lu Yun dengan lancar. Ibu baptis, cucu, ada apa dengan kekacauan ini? Luoli bertanya. Lu Yun menjelaskan apa yang baru saja terjadi pada Luoli, dan Luoli tersenyum pahit, itu membuktikan bahwa kamu dan kekasih kecilmu yang bernama Jisuang tidak akan memiliki kesempatan di masa depan, hahaha. Bukan karena Luoli egois, tapi Luoli mengeluh tentang saudara perempuan lainnya. Di mata Luoli, Lu Yun hanya memiliki beberapa saja sudah cukup.
Hubungan mereka berdua baik, tapi jika Lu Yun memiliki orang lain, mereka bertujuh pasti akan berbagi kebencian yang sama. Kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Luoli memandang Lu Yun dengan curiga. Lu Yun menggelengkan kepalanya, kami benar-benar tidak punya apa-apa. Pada saat ini, Luoli menghela nafas lega dan memutar matanya ke arah Lu Yun, lupakan saja, dalam hal ini, aku akan mengampunimu dulu. Kamu sudah lama tidak bertemu denganku. Apakah kamu merindukanku? Luoli terkekeh dan duduk di pangkuan Lu Yun. Aroma wangi muncul di wajah Lu Yun, menggoda seluruh tubuh Lu Yun. Lu Yun memeluk Luoli, tentu saja aku merindukanmu, aku memikirkanmu sepanjang waktu. Ku bilang, jangan sentuh aku, gumam Luoli. Luoli berkata tidak, tapi tubuhnya sangat jujur. Kedua orang itu saling menempel dengan mulus, dan Lu Yun tidak bisa menahan ciumannya. Aroma tubuh Luoli menyegarkan hati Lu Yun. Saat pakaian itu jatuh satu persatu, pemandangan yang sangat indah muncul di depan mata Lu Yun. Lu Yun menatap lurus ke arah Luoli, mencium leher Luoli, dan terus menjelajahi tubuh Luoli dengan tangannya yang besar. Luoli kecil, kamu cantik sekali. Luoli mengerutkan bibirnya, tidak menyembunyikannya sama sekali, dan berbisik di telinga Lu Yun, kalau begitu katakan padaku, siapa yang paling cantik di antara kita bertujuh? Lu Yun menjawab tanpa ragu, keduanya cantik. Cih, aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Lebih nyaman tidur denganku atau dengan kakak kelima. Apa yang kamu bicarakan? Lu Yun terkekeh, Xiao Luoli, apakah kamu tidak cemburu? Luoli cemberut, bagaimana kamu bisa cemburu? Jika kamu ingin cemburu, kamu tidak akan cemburu pada saudara perempuan kelima. Lalu aku bertanya lagi, mana yang paling kamu sukai antara aku dan saudara perempuan ketiga? Sejauh ini karena kita berdua khawatir, kita harus memilih salah satu. Lu Yun hendak mencium Luoli dengan rakus. Luoli meronta dan melepaskan diri dari pelukan Lu Yun, berkata dengan serius, cepat, sekarang juga. Lu Yun sedikit terkejut, dan berkata dengan sedih, aku menyukai kalian berdua. Luoli menggelengkan kepalanya, tidak, kamu harus memilih salah satu. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata dengan serius, maaf, Luoli, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dalam hatiku, kalian bertujuh lebih penting dari hidupku. Tidak peduli siapa kamu, aku bersedia memberikan hidupku. Itu tidak ada hubungannya dengan penampilan. Ini adalah cinta keluarga. Kalian bertujuh sangat diperlukan bagiku. Dalam hatiku, mereka semua sama. Aku mencintaimu, dan aku mencintai kakak ketiga. Aku tidak bisa menjawabmu, karena semuanya sama saja. Karena kita bersama, aku memperlakukan semua orang dengan sama. Melihat Luoli yang serius, Luoli tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu tahu apa yang terjadi, jadi aku bertanya, kamu sudah lama tidak bertemu saudara perempuan ketiga, kenapa kamu tidak pergi menemui saudara perempuan ketiga pertama? Kapan kamu akan menemui kakak ketiga? Tunggu sampai aku tertidur. Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah kembali dari mengawasi saudara perempuan ketiga? Lu Yun berkata tanpa air mata, Luoli, apa yang kamu bicarakan? Kakak ketiga sedang bersama tuannya sekarang, beraninya kamu menemuinya. Aku harus menunggu Raja Iblis ekor 9 pergi sebelum aku bisa pergi ke saudara perempuan ketiga. Petik 2. Luoli mengangguk dan bertanya, lalu maksudmu jika Raja Iblis ekor 9 tidak ada di sini, kamu akan pergi ke kakak ketiga dulu, lalu ke aku. Lu Yun tidak berdaya, mengapa Luoli tiba-tiba menjadi begitu tidak masuk akal? Apa yang Yin Zong ajarkan pada Luoli? Ya Tuhan, kemana perginya Luoli kecil yang lugu itu? Apakah kakak ketiga lebih baik dariku dalam keterampilan tertentu? Suara Luoli terdengar lembut di telinganya, dan aroma di mulutnya membuat telinga Lu Yun mati rasa. Menghadapi pertanyaan seperti itu, Lu Yun tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Lu Yun memandang Luoli dengan perasaan bersalah, adikku, bagaimana kamu ingin aku menjawab masalah ini? Mungkinkah kamu ingin aku mengatakan bahwa setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing? Meskipun Luoli bercanda, senyuman di wajahnya memudar ketika dia mendengar jawaban ini, kenapa mereka semua memiliki kelebihannya masing-masing. Wanita adalah makhluk yang aneh. Dia tahu bahwa yang dia tanyakan adalah omong kosong, tapi dia bersikeras untuk bertanya. Mereka bilang tidak apa-apa kalau 7 orang bisa bersama, tapi mereka semua cemburu. Mata indah Luoli menatap Lu Yun. Lu Yun mengetahui karakter Xiao Luoli, hatinya relatif sederhana, tetapi jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dia pasti tidak akan menyerah. Lebih baik kungfumu lebih baik. Lu Yun menjawab tanpa daya. Kali ini, Xiao Luoli mengangguk puas, cukup. Lu Yun berkeringat dingin. Tampaknya memiliki lebih banyak istri belum tentu merupakan hal yang baik. Jika kakak tertua yang menanyakan pertanyaan ini, saya khawatir dia sudah lama meninggal dan dikuburkan. Saat Lu Yun tidak berdaya, sebuah suara membuat Lu Yun waspada. Xiao Lu Yun, dalam hal apa aku lebih rendah dari kakak ketujuh? Sosok Liu Yan keluar dari balik layar dan memandang Lu Yun dan Luoli sambil setengah tersenyum. Luoli juga tersenyum saat ini, melangkah maju, dan meraih lengan Liu Yan, kakak ketiga, kamu lihat, pria ini sok suci. Di permukaan, semua orang mengatakan bahwa kita setara, tetapi di balik layar, mereka mengatakan bahwa saya pandai seni bela diri.
Luo Li memutar matanya ke arah Lu Yun dan berkata dengan penuh semangat kepada Liu Yaner. Liu Yaner mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Apakah kamu sudah melupakan adikku? Sudah lama sekali aku tidak melihatmu, dan aku masih ingin berlatih denganmu. Praktik, latihan apa? Lihat semuanya. Lu Yun mengerti bahwa dia jelas telah ditipu oleh kedua wanita ini. Lu Yun awalnya penasaran mengapa Luo Li menanyakan pertanyaan rumit seperti itu. Tampaknya semua ini adalah instruksi Liu Yan. Yaner, aku pasti merindukanmu. Hanya saja kamu bersama Raja Iblis Ekor 9. Aku takut akan ketidaknyamanan ini, jadi aku tidak pergi menemuimu dulu. Lu Yun menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan bodoh. Oh, tuanku sudah berangkat ke ibu kota sekarang. Bisakah kamu datang kepadaku dulu? Liu Yaner berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kamu pergi ke tempatku dan duduk dulu? Aku akan membuatkanmu camilan tengah malam. Lu Yun menatap Luo Li dengan ketakutan, dan berkata dengan senyum malu, tidak, kedua saudara perempuan itu lelah karena bepergian, mengapa tidak istirahat dulu, dan tunggu sampai aku datang mengunjungimu besok. Tidak, setelah kata-kata itu terucap, kedua orang itu berteriak serempak. Liu Yaner memandang Lu Yun dengan lebih menawan, apa? Kami sudah lama tidak bertemu denganmu. Saya juga ingin melihat sedikit kekuatan Lu Yun dan melihat apakah dia memiliki kemampuan khusus. Benar, kita sudah lama tidak bertemu dan kamu tidak menemani kami. Mungkinkah kamu memiliki wanita lain di luar? Luo Li memandang Lu Yun dengan tidak puas. Ngomong-ngomong, kakak ketiga, apakah kamu tidak ingin berlatih? Kalau begitu kamu berlatih dulu. Kakak ketujuh, apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan camilan tengah malam untukmu. Menghadapi kedua wanita ini, Lu Yun tidak mau tinggal diam sama sekali. Saya berharap saya bisa menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Xiao Lu Yun, apakah kamu tidak tahu apa yang saya maksud dengan kultivasi? Liu Yaner berkata dengan marah. Ya, Xiao Lu Yun, kamu harus mempercepat latihanmu dan meningkatkan kekuatanmu. Bagaimana kalau kakak ketiga dan aku membantumu dalam latihanmu malam ini? Selamat tinggal, hari ini bukan waktu yang tepat untuk berlatih. Lu Yun berkata sambil tersenyum pahit. Xiao Lu Yun, apa yang kamu pikirkan? Jalur kultivasi bersifat jangka panjang. Tidak ada tempat di mana kamu tidak dapat berkultivasi. Selain itu, kultivasi bukanlah hal yang buruk. Karena kamu memulai jalur ini, kamu harus bekerja keras. Jangan melihat kami dengan mata aneh seperti itu. Bukankah perkataanku masuk akal? Kultivasi yang saya bicarakan adalah kultivasi normal. Latihan biasa. Aku percaya kamu. Lu Yun tidak tahu apa-apa tentang karakter saudara perempuan ketiga ini. Dia hanya menatap kedua wanita itu dengan ekspresi tak berdaya. Luo Li juga berkata dari samping, seperti apa penampilanmu? Oke, ini sudah larut, ayo mulai berlatih. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, kakak ketujuh, kakak ketiga, kalian berdua, berhentilah menggodaku. Ini sudah larut malam, dengan dua wanita cantik di sekitarku, bagaimana aku bisa peduli untuk berlatih? Selain itu, kalian berdua ada di sini, aku apa yang harus kalian lakukan jika terjadi sesuatu? Kalian membakar apinya tetapi tidak memadamkan apinya. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini, dan Lu Yun sudah memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Liu Yaner berkata dengan nada menghina, apapun yang kamu inginkan terjadi, terjadilah. Apa? Kesehatanmu tidak baik. Omong kosong. Lu Yun berkata dengan cepat. Lu Yun sangat mengenal Liu Yaner. Mereka berdua pasti ingin membakar diri dan meninggalkannya sendirian untuk mencari cara memadamkan api. Lu Yun tidak berbohong. Dia benar-benar mengira Raja Iblis Ekor 9 masih ada di sana, jadi dia terlalu malu untuk pergi menemui Liu Yaner. Luo Li yang baru saja datang ke sini pasti akan memilih pergi ke Liu Yaner dulu jika dia benar-benar diberi pilihan. Namun jika kedua wanita ini mengetahui ide tersebut, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman malam ini. Liu Yaner hanya melambaikan tangannya, melepas mantelnya, dan berkata terus terang, kali ini, saya akan memberi Anda dua pilihan lagi, berlatih dengan kami berdua, atau langsung tidur dengan kami berdua. Saya sudah jika diberi kesempatan, itu adalah pilihanmu. Ini masalahnya lagi, bagaimana cara memilih ini? Pada akhirnya, bukankah hasilnya akan sama? Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, kakak ketiga, berhentilah membuat masalah. Luo Li tidak akan senang jika kamu melakukan ini. Dalam hati Luo Li, meskipun dia bersedia berbagi dirinya dengan orang lain, jika mereka tidur bersama, Luo Li pasti akan memiliki dendam di hatinya. Tampaknya baik-baik saja di permukaan, tetapi ada sedikit gejolak di hatinya. Lu Yun mengerutkan kening, dia tidak ingin menyakiti hati Luo Li. Tidak, sebelum kamu datang, Luo Li dan aku sudah mendiskusikannya. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu. Kita juga satu keluarga. Kita sudah melakukan semua yang harus kita lakukan dan cepat atau lambat kita akan bersama. Jadi apa gunanya? Liu Yaner dia berkata dengan tenang sambil menatap Luo Li, Luo Li, apakah kamu setuju? Luo Li tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakak ketiga, saya sudah mengetahuinya sejak lama. Seperti yang Anda katakan, kami adalah keluarga.
Lu Yun menatap kosong pada dua wanita cantik menakjubkan di depannya, tapi untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Liu Yaner mulai menjadi tidak sabar, brengsek Lu Yun, apalagi yang kamu pikirkan? Apakah kamu berencana melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Kamu masih belum laki-laki, kenapa kamu tidak memberiku reaksi? Dulu aku memikirkannya setiap hari, tapi sekarang kita berdua di sini, bukankah kamu menginginkannya?